Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di tutorial online mata kuliah Sistem Informasi Manajemen IKMA 4434. Saya Ahmad Faiz Kudori Toha selaku tutor Anda tetap setia menemani Anda belajar di mata kuliah ini. Pada sesi ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam sistem informasi manajemen yang paling mendasar dan paling fundamental, yaitu pengambilan keputusan manajemen. Seperti biasa, pastikan Anda sudah membaca sebelumnya, atau bagi yang belum, silahkan mulai membaca buku materi pokok yang tersedia di ruang baca virtual Universitas Terbuka. Materi pengayaan juga telah disiapkan terkait dengan materi ini untuk mendukung pemahaman Anda. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda dapat menguasai yang pertama, mekanisme pengambilan keputusan manajemen pada berbagai tingkatan organisasi, dan yang kedua, pengolahan informasi yang relevan dan penting dalam mendukung keputusan yang efektif. Keputusan manajemen, teman-teman sekalian, secara umum dibagi menjadi tiga jenis. Ada tiga jenis keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan terstruktur atau biasa disebut dengan structured decision. Atau dalam bahasa lain adalah programmed decision. Keputusan terprogram. Keputusan terprogram atau program decision itu merupakan keputusan yang biasanya sifatnya rutin, harian, dan ini adalah keputusan yang berulang-ulang dalam sebuah operasional organisasi, di mana ini terjadi di tingkat manajemen yang bawah, di level operasional, di level teknis. Contohnya misalkan keputusan pemesanan barang, teknis pemesanan barang, teknis penagihan piutang, itu contoh dari keputusan yang sudah terprogram dan sudah rutin dilakukan. Yang kedua, ada keputusan setengah terstruktur atau semi-structured decision atau semi-program decision. Keputusan yang setengah terprogram atau semi terprogram. Ini adalah keputusan yang mungkin sebagiannya bersifat rutin, tapi juga sebagiannya tidak. Biasanya keputusan seperti ini terjadi di middle management. Manajemen menengah itu banyak urusan-urusannya terkait dengan aspek teknis operasional, sehingga sifatnya rutin dan terstruktur, tapi kadangkala juga ada ruang-ruang pengambilan keputusan taktis, keputusan spontan, keputusan yang cepat dan tepat yang harus diambil oleh middle manager. Disitulah kemudian kita menyebut keputusan semi terstruktur. Contohnya misalkan pembelian sistem komputer baru atau alokasi dana promosi, teman-teman sekalian. Jadi ada alokasi dana promosi yang sudah rutin terulang, tapi ada strategi-strategi promosi tertentu yang di mana seorang middle manager sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya itu harus mengambil sebuah keputusan yang kadangkala tidak terprogram. Kemudian yang ketiga adalah unstructured decision atau non-program decision. Keputusan yang tidak terstruktur atau tidak terprogram. Di mana keputusan ini bersifat biasanya jarang terjadi, bersifat jangka panjang, dan yang mengambil keputusan seperti ini tentunya mereka yang punya pengalaman manajerial tinggi. Siapa mereka? Tentunya biasanya adalah top management. Contoh keputusan ini misalkan terkait dengan merger perusahaan, terkait dengan akuisisi perusahaan, terkait dengan investasi-investasi penting yang sifatnya strategis. Sesuatu bersifat strategis itu biasanya melibatkan sumber daya yang besar dan memiliki dampak yang jangka panjang. Nah, keputusan-keputusan strategis itu seringkali tidak bisa diprogram dengan rumusan tertentu karena biasanya sangat dinamis sesuai dengan tuntutan kondisi lingkungan yang dihadapi.
Nah, teman-teman sekalian, sistem informasi manajemen berperan penting dalam mendukung setiap tahap pengambilan keputusan ini, baik untuk memproses informasi maupun dalam mensuplai data yang relevan. Oleh karena itu, terkait dengan materi ini, mohon teman-teman semua, Anda semua berpartisipasi dalam forum diskusi yang dimana kita membahas tentang tipe-tipe keputusan manajemen ini, dan perlu diingat waktu diskusi kita di setiap sesinya itu hanya 2 minggu. Jadi sesi 2 minggu ini dan minggu depan, sesi 1 kemarin minggu 1 dan minggu ini. Bagi yang belum berpartisipasi dalam diskusi sesi 1, waktu kita tinggal beberapa hari saja. Silahkan dioptimalkan. Baik, teman-teman sekalian, demikian dari saya. Semoga sukses dan sehat selalu, tetap semangat. Semoga kita semua terus bersama-sama dan bersinergi menuju puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.